Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Selama Yesus hidup di dunia, ia banyak sekali menyampaikan khotbah dan pengajaran. Dari semua perkataan yang diucapkan Yesus, ada perkataan-perkataan yang sulit untuk dipahami, baik oleh murid-muridnya saat itu ataupun oleh kita saat ini. Nah, semua perkataan yang disampaikan Yesus itu, baik yang sulit ataupun yang biasa-biasa, yang mudah untuk kita pahami, tentulah semuanya itu perkataan yang penting. Ya pastilah ya. Pasti perkataan Yesus semuanya penting. Gak mungkin Yesus bicara dan itu tidak penting. Tapi dari semua perkataan Yesus yang penting itu, ada satu perkataan Yesus yang menurut saya adalah perkataan yang paling penting. Benar-benar penting sekali. Sehingga kalau seandainya Yesus tidak mengucapkan perkataannya itu, maka misi Yesus di dunia ini akan sia-sia. Bahkan Alkitab pun sia-sia ditulis. Saudara-saudara tahu nggak perkataan Yesus yang mana yang saya maksud sebagai yang paling penting itu? Menurut saya, perkataan Yesus yang paling penting adalah perkataan Tuhan Yesus yang keenam saat dia tergantung di kayu salib. Itulah tetelestai, artinya sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang akan bertanya, apanya yang sudah selesai? Misi Yesus di dunia sudah selesai, yaitu misi pengampunan dosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut, murka Allah. Kita, saudara dan saya, sudah berdosa dan upahnya adalah maut, murka Allah. Misalkan ini adalah saya dan saudara. Harusnya murka Allah menimpa kita. Boom! Tapi Yesus datang dari sorga dengan misi untuk pengampunan dosa. Karena itu, murka Allah yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia di atas kayu salib. Saat Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, maka murka Allah itu ditimpakan kepadanya. Dia sudah menerima murka Allah di dalam dirinya. Dan dosa-dosa kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Saudara-saudara harus tahu bahwa wujud murka Allah yang paling hebat itu bukan air bah di zaman Nuh. Bukan saat tanah terbelah di zaman Musa. Bukan 10 tulah Mesir. Bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan api yang turun membakar dari sorga. Bukan. Murka terbesar Allah atas dosa terlihat di kayu salibnya Yesus. Saat Allah menimpakan murkanya atas dosa-dosa kita kepada anaknya yang tunggal itu. Jadi, di kayu salib itu kita bisa melihat paradoks yang paling agung. Kasih terbesar Allah bertemu dengan murka terbesar Allah di kayu salib. Indahnya kasih Allah bertemu dengan betapa mengerikannya murka Allah. Itu bertemu di kayu salib. Dan itu diwakili dengan satu perkataan Yesus. Tetelestai. Saudara-saudara, kalau kita mengucapkan sebuah kalimat atau perkataan, itu biasanya hampir pasti kita tujukan kepada seseorang atau satu objek tertentu kan? Nah, pertanyaannya, kepada siapa sudah selesai tetelestai itu dikatakan Yesus? Nah, disinilah luar biasa dan indahnya kata tetelestai ini, saudara-saudara. Coba kita perhatikan ya. Dari 7 perkataan salib, ada 3 yang ditujukan kepada Allah dan 3 yang ditujukan kepada manusia. Tapi ada satu perkataan yang ditujukan kepada 2 pihak, yaitu Allah dan manusia. Ya ini, tetelestai ini sudah selesai. Setahu saya, saudara-saudara, ini adalah satu-satunya perkataan yang diucapkan Yesus atau diucapkan oleh manusia juga langsung kepada 2 pihak. Allah dan manusia. Nggak ada yang lain. Kalau saudara-saudara menemukan ada kata yang lain, tolong komen nanti di bawah ya. Jadi saat Yesus mengatakan sudah selesai, di situ dia menjadi juru damai antara 2 pihak yang bermusuhan, yaitu Allah dan manusia.
Jadi saat Yesus mengatakan, sudah selesai, maka perkataan Yesus itu menggema di sorga. Seluruh surga tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan misinya. Murka Allah sudah ditanggungnya. Tapi selain di surga, sudah selesai juga menggema di bumi ini. Seluruh isi bumi harus tahu bahwa pengampunan dosa sudah berlaku. Pengampunan dosa sudah terjadi di kayu salib Yesus. Inilah dahsyatnya perkataan Yesus yang keenam. Tetelestai, mendamaikan Allah dan manusia. Saudara-saudara, sekarang mari kita lihat bagaimana respon dari kedua belah pihak yang mendengar sudah selesai itu. Yang pertama dari pihak Allah. Allah mengkonfirmasi bahwa benar pengampunan dosa sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan misinya. Dan konfirmasi Allah ini berupa Allah membangkitkan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi kalau Yesus cuma ngibul atau bohong, maka Allah nggak mungkin membangkitkan dia dari kematian. Jadi saat Yesus bangkit, Allah membangkitkan dia, itu konfirmasi bahwa Allah juga mengakui bahwa pengampunan dosa sudah selesai di kayu salibnya Yesus. Dari pihak yang kedua, pihak manusia. Nah, kalau yang ini bergantung kepada respon saudara-saudara semua. Apakah saudara-saudara mau mengimani karya Yesus ini? Saudara-saudara, Yesus mati bukan untuk semua orang berdosa. Tidak. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Yesus mati bukan untuk semua orang berdosa. Tapi Yesus mati hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hanya bagi banyak orang, bukan semua orang. Hanya bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara, kalau saya disuruh untuk memilih satu kata yang paling penting dalam Alkitab, maka saya akan memilih kata tetelestai. Sudah selesai. Mengapa? Karena Yesus harus menunggu 33 tahun untuk bisa mengucapkan satu kata itu. Yesus harus berkorban nyawa di kayu salib untuk bisa mengatakannya. Dan kata itu pun diucapkan oleh Yesus dengan sisa-sisa nafasnya. Kata ini, tetelestai ini, mewakili betapa sempurnanya karya Yesus di kayu salib. Tetelestai menunjukkan betapa besarnya kasih Yesus kepada engkau, kepada dirimu. Betapa dia mencintai kita. Dia mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib. Saudara-saudara, maukah engkau menerima karya Yesus itu? Maukah engkau percaya kepadanya? Kalau engkau mau percaya kepada Yesus, maka dosa-dosamu sudah diampuni Allah. Saudara-saudara, biarlah saat kita ingat tetelestai, hati kita dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah. Hati kita semakin bergelora untuk melayaninya. Dan hidup kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Amin. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.